Sehat. Oke, saya Putri Anggraini Sembiring, saya selalu guru penggerak angkatan 10 ingin mewawancarai Ibu sebagai salah satu seorang pimpinan di sekolah. Kemudian adapun topik yang ingin saya wawancarai Ibu adalah tentang dilema etika. Tapi ada lebih baiknya Ibu memperkenalkan Ibu, instansinya di mana seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sembiring atas kehadiran ke sekolah kami untuk melakukan sebuah wawancara dalam kepentingan calon guru penggerak angkatan ke-10. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang ditanyakan kepada kami, saya mengenalkan diri saya. Nama Ibu Rosa Ginting SPD, tempat kerja SD Katolik Don Bosco Seribudu. Dan saya mulai bekerja di Yayasan Perguruan Katolik ini mulai tahun 2000. Sudah kira-kira berapa tahun ya? Tahun 2000. Karena saya mengajar sebagai guru di SMP Bunda Mulia. Sampai saya pernah menjabat 4 tahun menjadi wakil kepala sekolah. Pada tahun 2013 saya dipindahkan oleh pengurus yayasan ke SD Don Bosco ini menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Berarti kira-kira Ibu sudah menjabat sebagai seorang kepala sekolah kira-kira 11 tahun seperti itu. Ya, Dari inilah 11 11 tahun. Baik Bu, sebagai seorang pimpinan tentunya banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah. Salah satunya adalah dilema etika seperti itu. Kira-kira dilema etika ini maksudnya seperti itu. Ketika Ibu sebagai seorang pimpinan harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya sama-sama benar, tapi secara moral benar, tetap saling bertentangan seperti itu. Kira-kira Ibu sebagai seorang kepala sekolah di SD Don Bosco ini, apa kira-kira masalah dilema etika yang Ibu hadapi? Baik, dilema etika yang saya hadapi di sekolah kita sebenarnya banyak, tapi hanya satu yang saya sampaikan untuk Ibu, yaitu tadi ya sebelum saya buat contoh, dilema itu kan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat menurut pendapat, ya kan. Baru kalau kita minta dilema yang ada di sekolah, ya banyak sekali yang berkaitan dengan tata krama, ya kan. Misalnya bagaimana memberi salam kepada guru di sekolah. Apakah tidak pernah terlambat masuk sekolah, berangkat sekolah dan pulang sekolah tepat waktu? Apakah dia berpakaian sopan rapi dan selamat sekolah? Apakah menghormati guru di dalam dan di luar sekolah? Itu dilema semua dari siswa. Tapi satu yang saya angkat dilema etika yang ada di sekolah ini, yaitu tentang satu anak yang berkebutuhan khusus. Ya, anak yang berkebutuhan khusus ini, ya, pertama dia mendaftar ke sekolah ini, diantar oleh orang tuanya, lalu kami berbicara tentang anak ini, ya, menceritakan apa keluhan anaknya. Saya dengarkan, saya simak, lalu orang tua memberikan surat dokter yang
saya lihat ternyata kelainan ya anak ini adalah tentang kebanyakan gula. Jadi ternyata kata dokter kalau anak itu kebanyakan gula, maka anak itu akan menjadi aktif sekali, luar biasa, hiperaktif. Nah, hiperaktifnya ini batasannya ada. Kalau murid saya ini hiperaktifnya itu ya dia lari-lari, ya kan, tidak bisa tenang gitu ya, lari ke sana, lari bersorak. Lalu ini kami hadapi, saya terimalah anak ini di sini belajar, kami terima. Lalu selalu kami pantau, kami bimbing. Kalau sudah misalnya dia berteriak gitu di dalam kelas, saya datang ke ruangan. Kenapa ibu? Saya tanya, dia berteriak. Kami bujuk. Akhirnya ada satu yang dia tidak senang gitu, maka dia berteriak. Jalan ke sana. Akhirnya begitulah terus Bu sampai 1 tahun. Anak itu sekarang sudah bijak. Anak itu bisa naik kelas dan juara. Dan yang paling ininya kami simpatinya kepada anak ini, dia selalu tersenyum, ramah, dan tidak pernah dia memukul. Bahkan dia ada sosialnya sangat tinggi gitu. Ada makanannya dia kasih, makan saya katanya. Ada minumnya kan, ini ada minumku dari rumah, dibawa mamaku, dibawa mamaku. Jadi semua anak-anak senang. Lagi kemajuan yang kami lihat Bu tentang anak kami yang berkebutuhan khusus tadi. Kami ada kegiatan English morning ya, pagi-pagi itu setiap hari Sabtu ya, ada pertanyaan pemantik, dibikin guru ini kan bagaimana supaya anak-anak itu bisa terbuka pemikirannya kan untuk topik English morning itu. Dia langsung maju itu, ya kan? Maka guru yang di depan itu langsung dengan ramah kami mengambilnya. Bu, ayo silakan. Ntar lagi giliran Leti ya nak ya. Ya Bu, gitu langsung. Nah baru setelah tahun ini silakan kami belum mantap sekali. Good morning, good afternoon, memperkenalkan dirinya. Itu sudah bisa. Jadi kebijakan saya itu tadilah sabar kami menuntun, tidak saya kasih. Nggak bisa Bu, kalau anak ibu seperti ini nggak bisa di sini. Kami terima dengan baik. Akhirnya anak itu bisa Bu sendiri. Nah, kalau mau kamu dilihat anak itu kamu wawancara ya bisa juga. Iya. Nah, itu anaknya Pak Sinu Haji, Kempu, cucunya Pak Sinu Haji Perpupuk Jalan Sarang Padang itu. Luar biasa dilema etika ini. Bagaimana kami menghadapi anak yang berkebutuhan khusus di sekolah ini. Salah satu tadi perempuan itu kelas 1, ini udah naik kelas 2, kelas 2A lagi dia. Oke Bu, berarti saya menangkap bahwasanya di dalam dilema etika yang salah satunya yang Ibu hadapi adalah Ibu dihadapi dengan seorang anak yang berkebutuhan khusus, di mana dia orang tuanya mendaftarkan anaknya ke sini dengan catatan dia menceritakan apa yang menjadi kelemahan anak tersebut, dengan memberi surat dokter yang mana dalam surat dokter tersebut anak tersebut sudah kelebihan gula sehingga menyebabkan dia hiperaktif dalam hal ini kan dia tidak mengganggu kawannya tapi dia bisa lari-lari teriak seperti dia Bu ya. Oke Bu, untuk mengatasinya itu tadi Ibu membimbing kan seperti itu, membimbing terus kemudian ada tidak Ibu berarti dalam hal ini Ibu mengambil keputusan tetap anak ini diterima seperti itu ya, tetap anak ini diterima, kemudian langkah-langkah Ibu, cara-cara Ibu ini bagaimana menyesuaikan sehingga anak ini bisa berbau, bisa sama dengan anak yang lainnya. Iya. Itu tadi kan tadi sudah sebenarnya saya jelaskan. Langkah pertama itu tadi kita menempatkan
anak tersebut di kelas 1A, lalu kita komunikasi baik dengan guru kelasnya supaya anak itu terus dibimbing, didampingi. Jangan istilahnya kalau ada pun misalnya yang lain seperti tadi hiperaktifnya kan, selalu dengan ramah dibimbing, dipanggil, disapa, anakku apa kabar, maka nanti dia mau dia keluar dari ruangannya, datang dia ke kantor saya, pagi bu katanya, baru dipegang, jangan nak, nggak boleh. Artinya kami terus dengan kasih, pelayanan kami dengan kasih terus menuntun sampai dia bisa menjaga selalu supaya dia jangan tersinggung, supaya dia menganggap dia diperhatikan, lalu dia bisa bergabung dengan yang lain. Seperti tadi, Leti juga menjadi sebuah anak yang bisa memberi motivasi kepada yang lain. Gitu. Dia berarti dia tidak ada bedanya sama tidak ada. Roman itu. Selalu kami ikutkan gitu. Misalnya ada kegiatan P5 kemarin ya, ada kegiatan P5 kearifan lokal, berkolong-kolong kan juga di sini kan, dia ikut. Ada pentas seni ya yang bikin pembukaan tentang ini Bhinneka Tunggal Ika, dia ikut. Lalu orang tuanya pun selalu mendukung. Itu langkah-langkah kami, memperhatikan, selalu melayani dengan kasih, menjaga perasaannya dia supaya dia tidak tersinggung. Dan kami semua kompak, guru-guru dan mengerti bahwa anak kami Leti ini adalah seperti itu, dan tidak ada yang mengatakan semua simpatik kami melihat dia. Kenapa? Karena dia udah bisa ikuti sekolah normal. Luar biasa. Iya. Kira-kira untuk dalam hal membuat keputusan seperti tadi kan, ibu menerima bahwasanya anak itu berkebutuhan khusus bergabung di sekolah ini yang notabene-nya bukan kebanyakan, cuma dia yang sendiri di dari 800 sekian hanya dia yang berkebutuhan khusus. Berarti kan dia harus, ibaratkan dia harus beradaptasi dengan kawannya yang tidak sama dengan dia seperti. Dan boleh. Iya, dan boleh juga mengadaptasi. Iya. Kemudian ibu, apakah ibu sebagai seorang pimpinan membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Untuk dilema ini, iya, yang buat jadwal. Iya, jadwalnya untuk atau apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Tadi kan ini harus diterima. Itu ibu butuh pertimbangan atau pada waktu anak ini mendaftar, Bu, anak saya seperti ini, ibu langsung mengiyakan, oke, boleh bergabung sama kami, atau boleh juga ibu bertanya sama, ya walaupun ibu seorang pimpinan tapi pastinya ada kolaborasi, ada kerjasama dengan guru. Kayak mana yang kita buat anak ini? Kita terima tidak? Ya, itu maksudnya ya. Oke. Ketika anak ini pertama dulu mendaftar, tentunya walaupun kepala sekolah memutuskan, selalu ada budaya Bu di sekolah kita seperti apa saja, apalagi tentang ini anak yang berkebutuhan khusus. Ya, saya tetap menyampaikan kepada Dewan Guru dengan situasi anak yang berkebutuhan khusus tadi, Leti, saya bawa ke ruangan guru, ya, di sana saya menceritakan tentang anak kami Leti di tahun ajaran baru kemarin. Guru menerima karena dia dulu Leti ini dari TK Harapan. Ya kita terima saja. Kita lihat perkembangannya, atau kan adanya ibu udah bicara dengan orang tua, surat dan dokter, asalkan anak itu bukan
mengganggu ya, Iya. kelainan Iya. jiwa. Iya. Nah, makanya ya tidak, dia hanya itu tadi kan tentang hiperaktifnya saja. Nah, itu yang perlu kami garis bawahi sehingga guru-guru menerima. Itulah langkah jadwal saya untuk memutuskan Leti diterima di sekolah ini, anak yang berkebutuhan khusus. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik, pembelajaran apa yang ibu dapat ketika ibu dari pengalaman yang untuk mengambil keputusan terhadap anak berkebutuhan, kita bisa bilang bahwa anak berkebutuhan khusus, apa pelajaran yang dapat ibu ambil dari situ setelah mengambil keputusan itu? Pelajaran yang diambil ya, kita kalau sekolah, terlebih sekolah kami sekolah Katolik itu selalu kita bahwa kita selalu menyayangi, ya kan? Tidak kita pilih kasih. Orang kaya terima, orang miskin jangan terima. Memberikan pelayanan kepada anak didik itu harus dengan adil, tidak boleh pilih bulu. Nah, jadi ya, kesan moral dengan Leti ini ya sangat bagus sekali lah. Ya, di sini bisa kami terima dia menjadi murid dan bisa menyelesaikan ya pembelajarannya setiap hari. Ya, sungguh ya, melayani harus dengan kasih, jangan pilih kasih kepada murid. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mau berpesan kepada ibu, bukan berpesan, bukan menggurui saja. Melihat dari pengalaman ibu menjadi seorang kepala sekolah bukanlah sangat mudah seperti dia, karena banyak kali hambatannya, baik dari siswanya, baik dari gurunya, bahkan baik dari orang tua. Tetap semangat Bu. Jangan jemu-jemu untuk membimbing gurunya, jangan jemu-jemu untuk membimbing siswanya, karena siswa itu nantinya yang menggantikan dia. Salah satu menggantikan posisi ibu saja, jadi kita lagi bangsa. Tetap semangat dan selalu. Terima kasih. Kenapa? Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, puji Tuhan. Baik Bu, saya Putra Bulan Sembiring, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10, ingin mewawancarai Ibu selaku sebagai seorang pimpinan. Di dalam hal ini tentang topiknya adalah tentang dilema etika. Sebelum itu, ada baiknya Ibu memperkenalkan dirinya, kemudian jabatan kita seperti apa saat itu. Silakan. Oke. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dearmina Purba SPD. Saya sebagai kepala sekolah di SD 094171 Simpang Hutaraja, Kecamatan Purba. Oke Bu, terima kasih. Sebelumnya saya sudah memberikan atau memperkenalkan tentang dilema etika. Tapi sebelum itu, apa rupanya dilema etika itu kan? Dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua opsi, di mana kedua-duanya secara moral benar dan tapi saling bertentangan seperti itu. Baik Ibu, saya akan bertanya seperti ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Contohnya seperti ini. Apa kira-kira sebagai ibu seorang pimpinan, apa kira-kira yang ibu temukan di sekolah ini, apa yang menjadi dilema etika tentang boleh kalau di tentang siswa yang kita naikkan. Oh iya, itu salah satunya, termasuk siswa kita di sini ada mengalami seperti itu. Siswa ini sebenarnya tidak seharusnya dinaikkan ke kelas ke kelas 4 dari kelas 3, tapi dari segi umur dia sudah wajib naik, ya. Dia anak istimewa dibilang, ya, anak istimewa,
dan sudah pernah kami coba untuk menghubungi orang tuanya untuk memindahkan anak ini ke sekolah luar biasa, ya, karena memang dia dari segi IQ dia kurasa di bawah standar, ya. Nah jadi kami usahakan dihubungi orang tua biar bisa dipindahkan ke SLB misalnya, dan orang tua ini jawabannya orang tua ini enggak keberatan lah dia untuk dipindah keluar karena keadaannya dan juga karena ini sering sakit gitu ya. Nah jadi sebuah dilema ini bagi kami, gimana lah ya, terpaksa lah juga kami naikkan karena untuk kedua kali saya bicara sama mamanya, aturannya bicara, mamanya meninggal Mam. Jadi enggak lagi kuteruskan ini, ya mentok di situ lah dia, iya. Jadi udahlah naikkan aja lah. Umurnya sudah bertambah, sudah 3 kali tinggal tongkat. Jadi 3 kali tinggal dia, ya terpaksa kami naikkan aja lah. Diistimewakan lah dia terus. Itu kebijakan yang saya ambil, karena kalau saya bawa keluar pun terpaksa mungkin anak ini nggak sekolah. Iya. Itulah Satu sisi berarti saya menangkap bahwasanya Bu, ada seorang anak ini yang kita bilang istimewa. Di mana dia udah 3 kali tidak naik kelas ya. Kenapa tidak dinaik? Kenapa dia tinggal? Kalau aturannya dia ini tinggal kelas kan seperti itu ya. Tapi satu sisi karena kita kasihan, satu sisi. Terus kemudian kita juga sudah, Ibu selaku pimpinan sudah melakukan kerjasama sama orang tua, tapi orang tua itu Beratan yang pertama, yang kedua mau bicara meninggal mamanya. Iya, jadi itu dia. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama kuat. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan tersebut? Berarti contohnya bagaimana berdiskusi atau keputusan itu hanya di Ibu saja? Ya, jadi ini keputusan kalau apapun yang kita lakukan di sekolah selalu melalui musyawarah. Selalu melalui musyawarah atau diskusi, musyawarah gitu. Ya. Oke Bu, langkah-langkah ataupun langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan terhadap siswa tersebut? Yang tadi yang apa ya? Iya, langkah-langkahnya iya. Ya, itu dah terpaksa. Pertama saya panggil juga orang tua, bapak lah, karena ibu nggak ada lagi. Saya panggil, ya jadi bapak ini minta tolonglah ibu, gimana lah, aku kan di rumah berusahanya, tapi nggak bisa gitu. Jadi tetap saya usahakan harus bapak ikuti dia belajar, harus dia jadi, harus didampingi gitu. Tetapi kita bilang seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Berarti apa yang menjadi patokan Ibu, apa yang menjadi jaminan Ibu bahwasanya pengambilan keputusan itu benar? Iya, seperti tadi siswanya ini, daripada anak ini nggak sekolah, baru setidaknya tambah pemikirannya kalau dia di sekolah ini, walaupun nggak maksimal, nggak maksimal dia. Tapi pasti ada tambahlah pengalamannya, tambahlah kalau dia di sekolah gitu. Daripada harus ke ladang dia nanti dibawa nggak tahu lagi apa-apa. Ya jadi bertambahlah setidaknya bertambahlah dia gitu. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam mengatasi kasus yang dialami oleh anak tersebut? Atau Ibu langsung menyelesaikan pada hari itu juga, atau hari ini Ibu berkolaborasi, bekerja sama orang tuanya, besok lagi atau 3 minggu kemudian, atau secara berkelanjutan, atau langsung 1 hari ini? Bagaimana kira-kira? Kayaknya seperti kalau kira-kira ada yang paling menonjol berat diri untuk dibicarakan, baru kita panggil orang tua gitu. Jadi tidak ada jadwal tertentu kalau sekian seperti ini, tidak ada. Apabila ada temuan di dia, kita hubungi orang tua. Berarti situasional seperti itu. Iya, situasional. Oke, terima kasih Bu.
Uh, adakah seseorang ataupun yang selama ini mempermudah ibu sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bahwasanya tadi dilema etikanya tadi terhadap anak yang berkebutuhan ya SLB lah kita bilang seperti itu ya. Siapa kira-kira orang yang terlibat seperti itu? Biasanya kalau waktu dia di kelas 1 guru kelas 1, kalau di dia kelas 2 guru kelas 2. Nah, bisa nyambung 1-2 gitu. Nah di kelas 3 pun tetap iya. Jadi 3 lah gurunya, kawan saya komunikasi gitu. Oke Bu. Kemudian untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Anda dan pengalaman Ibu sebagai pimpinan mengambil keputusan dilema etika? Apalah pelajaran yang Ibu ambil ketika kita mengambil sebuah keputusan terhadap kasus yang dialami oleh siswa tersebut? Bahwasanya tadi kita lihat ada anak kita yang istimewa seperti itu. Apalah pelajaran yang Ibu dapat? Ya kira-kira kita menghadapi orang berbeda-beda gitu. Ya berbeda-beda, yang anak yang ini harus gini, anak yang ini beda, anak yang ini gitu, berbeda-beda. Terima kasih Bu, tetap semangat, namanya pemimpin. Terkadang pemikiran kita sebagai pemimpin sering tidak sejalan sama dengan guru yang lain. Tetap sabar Ibu, tetap bimbing kami, tetap bimbing guru-gurunya, tetap sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Udah Bu.